Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat beserta salam buat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik Ananda yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada pembelajaran kita pada KD 3.3, yaitu tentang memegang teguh kebenaran Al-Quran atau iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pertemuan ini kita masuk saja langsung kepada pembahasan yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita lihat apa itu iman kepada kitab Allah. Maka kita lihat pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya kitab Allah itu, iman kepada kitab Allah itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi manusia agar mendapat atau meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita lihat di definisi lain, bahwasannya kitab-kitab Allah itu adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Nah, ajarannya itu sesuai dengan zamannya. Ajaran itu sesuai dengan zamannya. Ketika Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Isa alaihissalam, maka di sebuah petunjuk dan kebenaran pada masa Nabi Isa alaihissalam tersebut. Nah, Ananda semua, setiap kita sebagai mukmin itu beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kemudian kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul itu ada kaitannya antara satu sama lain. Jadi antara Injil dengan Zabur itu ada kaitannya. Dengan Al-Quran, dengan 3 kitab sebelumnya itu juga ada kaitannya. Maka kita lihat hubungan Al-Quran dengan kitab lainnya itu seperti apa. Nah, kita contohkan Al-Quran. Yang pertama, hubungan Al-Quran dengan kitab lainnya itu dia menjadi saksi tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Nah, apa kitab Allah sebelumnya tadi? Seperti yang disebutkan tadi, Injil, Zabur, Taurat. Nah, ini Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, hubungan Al-Quran dengan kitab lainnya itu menjawab. Dia menjawab dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat para penganut agama. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 64. Dan yang ketiga, hubungan Al-Quran dengan kitab lainnya itu mengoreksi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diubah oleh manusia yang ingkar. Maksudnya apa? Jadi kitab sebelum Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, nah itu berusaha di antara manusia-manusia yang ingkar itu merubah isi daripada kitab-kitab tersebut. Maka Al-Quran itu mengoreksi, ya,
datangnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu yang sudah diubah oleh manusia yang ingkar tadi itu. Kemudian Ananda, kita lihat kitab-kitab yang diterangkan dalam Al-Quran yang Allah jelaskan itu kan ada 4. Pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur sama-sama kita ketahui itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, apa isi daripada kitab Zabur? Isi daripada kitab Zabur itu berisi tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Nah, ini bisa Ananda lihat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang kedua, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, apa isinya? Di kitab Taurat itu berisi tentang petunjuk dan cahaya kebenaran. Nah, ini bisa Ananda lihat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44. Dan yang ketiga, kitab Injil. Nah, kitab Injil itu kepada siapa diturunkan? Yaitu adalah kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa isinya? Isi kitab Injil itu apa? Isi kitab Injil adalah berisi tentang petunjuk dan penerangan. Ini bisa Ananda lihat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa isi Al-Quran? Yaitu berisi tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa atau sampai akhir zaman. Jadi Al-Quran itu adalah memberi petunjuk, berisi tentang ajaran-ajaran yang akan memberikan petunjuk kepada manusia. Ya, dia Al-Quran lah yang akan membimbing sampai akhir zaman atau sampai sepanjang masa. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 41 sampai 42. Ananda, itu poin yang A, iman kepada kitab Allah. Kemudian kita masuk kepada poin B, kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah. Kita bahas yang pertama itu dulu, kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat, kitab-kitab diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya itu memiliki kedudukan dan fungsinya masing-masing. Nah, maka kedudukan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah kitab-kitab Allah itu pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah. Artinya apa? Adanya hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhan penciptanya. Nah, ini telah ada sejak manusia muncul di atas permukaan bumi ini. Hal itu karena adanya rasa ingin bertuhan gitu. Rasa ingin bertuhan. Dan ini pun kita lihat para nabi yang kita kenal sejarahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berusaha untuk bagaimana mencari Tuhannya siapa gitu. Yang kedua, kedudukannya kitab-kitab Allah itu adalah pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan dirinya sendiri. Nah, apa maksudnya? Nah, kalau menguraikan tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri, ini menjadi suatu yang amat rumit karena tidak ada garis pemisah. Nah, kenyataan menunjukkan manusia itu adalah dirinya sendiri dan dirinya pula manusia itu. Nah, oleh karena itu, sebagian orang yang hampir melupakan keberadaan dirinya, bahkan banyak pula yang tidak menyadari asal kejadiannya, dari apa ia diciptakan dan untuk apa ia diciptakan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya Quran surah Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, melalui pemahaman akan keberadaan dirinya,
Manusia tentu harus menyadari tentang fungsi dan tugas dalam kehidupannya agar apa? Agar ia terhindar dari kehidupan yang tidak baik. Konsekuensinya seperti ini Ananda. Kita harus selalu tetap berpegang teguh pada ajaran yang terdapat dalam kitabullah, yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kedudukan yang ketiga, kitab-kitab Allah itu adalah pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Manusia di dunia ini membutuhkan orang lain sebagai mitra dalam hidupnya. Mereka saling ketergantungan antara satu sama lain. Mereka saling membutuhkan. Inilah yang dikatakan dengan hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia. Nah, yang keempat, kedudukan kitab-kitab Allah itu adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan alam dan lingkungan. Nah, selain kitab itu mengajarkan hubungan dengan sesama manusia, ternyata kitab-kitab Allah itu Ananda juga mengajarkan bagaimana mengolah serta memanfaatkan lingkungan hidup dan alam untuk kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Nah, Al-Quran mengajarkan akan hal itu. Ini sebenarnya kedudukan Al-Quran. Nah, kedudukan ini harus kita pahami. Yang pertama tadi, kedudukan kitab-kitab ini apa? Kedudukan kitab-kitab Allah itu pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah. Yang kedua, pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan sendiri. Kemudian pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Dan pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan alam dan lingkungan. Kalau kita lihat fungsi daripada kitab Allah itu apa? Nah, ternyata fungsi dari kitab Allah itu pedoman dalam kehidupan pribadi. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah akan mendapat beberapa manfaat untuk diri pribadi, antara lain mendapat sumber asasi untuk mengukur kehidupan manusia dalam meningkatkan kebudayaannya, cara berpikirnya, dan perilakunya atau akhlaknya. Yang kedua, mendapatkan bimbingan atau petunjuk dalam kehidupan. Nah, ini pedoman dalam kehidupan pribadi. Ya. Yang kedua, bahwasanya fungsinya pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kitab-kitab Allah itu kan menanamkan kepada manusia agar saling untuk menghormati, memandang bahwa manusia itu sama, tidak ada bedanya. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pejabat maupun orang biasa, itu Allah tidak akan memandang akan hal itu. Ya, perbedaan itu Allah tidak memandang. Allah hanya memandang yaitu adalah tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang. Ya, yaitu mencakup seluruh manusia, bukan untuk satu kelompok bangsa. Jadi makanya hudan linnas tadi itu petunjuk bagi manusia semuanya, tidak memandang suku, agama, ras dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, fungsinya kita Allah itu pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke Ananda, kita masuk kepada poin C, pentingnya beriman kepada kitab Allah. Setiap orang yang ingin mencapai cita-cita yang diinginkan akan berhasil dan sukses, asalkan dia itu menempuh jalan atau pintu-pintu dan cara-cara yang benar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya." Maksudnya, jika ingin sukses menjadi pelajar, tentu harus disiplin, menaati aturan, serta menghindari kemalasan dan kecurangan. Begitu juga pegawai, mereka harus memiliki kompetensi yang unggul, amanah dan bertanggung jawab. Nah, semakin sulit dan besar jalan yang dilalui, semakin jelas kesuksesan yang diraih. Sejatinya jalan-jalan itu ada yang rinci dan ada pula yang global. Nah, sudah dibentangkan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab Allah sebagaimana diketahui dan diyakini.
bahwa kita-kita Allah diturunkan sebagai petunjuk dan bimbing makhluk-makhluknya di setiap ruang dan waktu. Nah, maka agar fungsi kita-kita Allah dapat dibuktikan dalam kehidupan, kita harus menemukan makna dan mengamalkannya. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW dahulu telah melakukannya sesuai masa dan tempat mereka. Nah, berikut kita lihat cara-cara yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Pertama, dia meyakini dan mengimani segi-segi akidah yang ada di dalam kitab Allah itu. Dia yakini, dia imani. Kedua, mematuhi perintah dan larangan serta mempraktikkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, kita banyak yang tidak mematuhi perintah Allah. Salat saja kadang kita lupa, salat sengaja kita tinggalkan, ya. Dan larangannya pun sering kita kerjakan. Artinya terbalik. Baik Ananda, demikianlah penjelasan pada pertemuan pertama di KD 3.3 ini. Kita akan lanjutkan pada minggu berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.